dan nama saya Rizka Hayati. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Muallim Muhammad Iqbal, MPDI. A. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekah dan Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar, Islam mulai tersebar ke Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, Islam telah menyebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Tentang masuknya Islam di Indonesia, ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah, yaitu yang pertama, pendapat Dr. Hamka. Agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 674 Masehi. Berdasarkan catatan Tiongkok, saat itu datang utusan Raja Arab, Aceh, atau kemungkinan besar adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ke kerajaan Holin atau Kalingga untuk membuktikan keadilan, kemakmuran, dan keamanan pemerintah Ratu Sima di Jawa. Yang kedua, pendapat Dr. Andos Junaidi Paninduri. Menurut beliau, agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 670 Masehi atau 48 Hijriah karena di baris Tapanuli didapatkan sebuah makam yang berkerangka Hamim yang berarti tahun 48 Hijriah atau 670 Masehi. Dan yang ketiga, menurut C. Snowhawk-Grant mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia kira-kira setengah abad sebelum kota Baghdad ditaklukkan oleh Raja Hulagu pada tahun 1258 Masehi atau pada abad ke-13 Masehi. Berdasarkan atas beberapa sumber, seperti tulisan-tulisan pada batu nisan dan dari beberapa catatan perjalanan, diantaranya seorang Venezia yang bernama Marco Polo pada abad ke-8 Masehi dan dari seorang Arab yang bernama Ibnu Batullah pada abad ke-14 Masehi. Berdasarkan tempat, terdapat 5 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara, sebagaimana uraian berikut. Pertama, teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Crawford, Keizer, Neyman dan Hollander, Hashmi, Hamka, Al-Attas, Dada Diningrat, dan Mukti Ali. Bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam dagang mereka ke negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua, teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab. Hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton atau Guangzhou pada masa pemerintahan Taitung tahun 627 sampai 650 dari dinasti Tang, dan datang ke Nusantara dan Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya, dan datang ke Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi. Berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Aceh atau Tasi ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Ketiga, teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata Abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara.
seperti kata-kata yang berakhiran tamarbutah apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti salatun dibaca shalah. Namun dalam bahasa Nusantara dibaca zakat, salat, tobat, dan lain-lain. Keempat, teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Kelima, teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Brunissen yang dikutip dalam Muflik Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dan Turki. Ia mencatat sejumlah data. Pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia, dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Saluran dan cara Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Menurut Uka Chandra Sasmita, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. C. Perkembangan Islam di Indonesia masa kerajaan-kerajaan. Islam dimulai di wilayah ini lewat kehadiran individu-individu dari Arab atau dari penduduk asli yang memeluk agama Islam. Dengan usaha mereka, Islam tersebar sedikit demi sedikit dan secara perlahan-lahan. Langkah penyebaran Islam mulai dilakukan secara besar-besaran ketika dakwah telah memiliki orang-orang yang khusus untuk menyebarkan dakwah. Setelah fase itu, kerajaan-kerajaan Islam mulai terbentuk di kepulauan ini. Di antara kerajaan-kerajaan terpenting adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Malaka. Dari 803 sampai 917 Hijriah atau 1400 sampai 1511 Masehi. Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini diberikan mengingat peranannya sebagai jalan lalu lintas bagi pedagang-pedagang asing yang berhak masuk dan keluar pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Letak geografis Malaka sangat menguntungkan, yang menjadi jalan selang antar Asia Timur dan Asia Barat. Dengan letak geografis yang demikian membuat Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh atas daerahnya. Kerajaan Aceh dari 920 sampai 1322 Hijriah atau 1514 sampai 1941. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peranan penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Indrapura sebelumnya di bawah pengaruh Aceh, yang tadinya merupakan daerah pengaruh Minangkabau. Yang menjadi pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim dari 1514 sampai 1528 Masehi. Ia berhasil melepaskan Aceh dari Pedai. Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh, dan pergantian agama diperkiraan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. 3. Kerajaan Demak 918 sampai 960 Hijriah atau 1512 sampai 1552 Masehi. Di Jawa, Islam disebarkan oleh para wali songo atau wali 9. Mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan, tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seolah-olah berusaha kalau ia sudah diakui dan diberkahi wali songo. Para wali menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam dan sekaligus menjadikan sebagai kerajaan Islam yang menunjukkan Raden Patah sebagai rajanya. Kerajaan ini berlangsung kira-kira abad 15 dan abad 16 Masehi. Demak merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang berkembang di pantai utara Pulau Jawa. Raja pertamanya adalah Raden Patah. 4. Kerajaan Banten 960 sampai 1096 Hijriah atau
1552 sampai 1684 Masehi. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16. Setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka yang sejak tahun 1511 telah dikuasai Portugis. Dilihat dari geografisnya, Banten, pelabuhan yang penting dan ekonominya mempunyai letak yang strategis dalam penguasa Selat Sunda, yang menjadi urat nadi dalam pelayaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatera. Selanjutnya yang kelima, Kerajaan Goa Makassar 1078 Hijriah atau 1667 Masehi. Kerajaan yang bercorak Islam di semenanjung selatan Sulawesi adalah Gua Talo. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605 Masehi. Rajanya yang terkenal dengan nama Tumaparisi Kallona yang berkuasa pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia adalah memerintah kerajaan dengan peraturan memungut cukai dan juga mengangkat kepala-kepala daerah. 6. Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku terletak di bagian daerah Indonesia bagian timur. Kedatangan Islam ke Indonesia bagian timur yaitu ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku.